supaya lebih detail mengenai integrated farming dari kambingnya, pertaniannya, segala macam. Nanti teman-teman saya ajak ya ke lapangan, kita lihat langsung. Nanti saya jelaskan untuk makanan kambing, kambingnya segala macam ya kan. Nanti tanaman-tanaman, bahkan hari ini agendanya ada agenda panen terong, panen pepaya. Pokoknya kita buktikan supaya apa? Teman-teman juga bisa ikut. Teman-teman harus lebih besar daripada 78 farm. Kambing, domba itu hewan herbivora, artinya hewan pemakan daun-daunan. Kalau di 78 farm, pakannya memang dominan daun-daunan, baik itu wujudnya rumput ataupun wujudnya daun-daun atas. Daun-daun atas itu pokoknya yang ada di atas. Kalau rumput, itu ada rumput liar sama rumput budidaya. Rumput liar yang tumbuh di mana-mana, di bawah sawit, di bawah pohon karet, di kebun, di pematang sawah, di lapangan bola, itu rumput liar. Rumput liar itu tidak kita undang, tapi dia datang. Nah, cuman untuk rumput liar, kita tidak bisa mentarget hasil panen, teman-teman. Ada rumput liar, ada juga rumput budidaya, teman-teman. Mereknya banyak sekali, ada rumput gajah, ada rumput pakcong, rumput odot, Grama Umami, Biovitas, King Grass, Sataria, wah banyak sekali. Rumput budidaya bagusnya adalah kita bisa mentarget hasil panen. Kalau untuk rumput, saya nyebutnya nasi, teman-teman. Nasi harus ditemani lauk. Nah, lauknya seperti ini, teman-teman. Ini untuk pakan kambing, domba, sapi bisa. Ini daun kelapa. Kalau di luar Jawa ya daun sawit. Bisa nggak untuk pakan? Bisa, bagus banget. Ini daun pisang, daun pisang nih. Segala jenis daun pisang bisa. Terus yang ini namanya daun gamal. Ini tumbuh bertahan hidup di lahan yang kering, kurang air. Jadi teman-teman nanti kalau punya lahan yang kurang air, teman-teman bisa nanam salah satunya jenisnya yaitu daun gamal. Nah, ada lagi teman-teman, saya punya yang namanya, ini namanya daun singkong. Daun singkong itu racunnya kuat. Bagaimana ini supaya nanti tidak beracun? Ini teman-teman, dua jenis daun ini daun gamal, yang ini daun singkong, ini racunnya kuat sekali. Bagaimana supaya racunnya tidak begitu berefek buruk kepada ternak kambing, domba ataupun sapi? Maka semuanya harus dilayukan. Pelayuannya minimal 6 jam. Kalau di dataran rendah, kalau di pegunungan, perbukitan 12 jam, 24 jam, boleh banget. Nah, ini seluruh rumput, seluruh daun-daun ini harus dilayukan ya teman-teman. Nah, ini contoh daun indigo vera, teman-teman. Nih, ini contoh daun indigo vera. Indigo vera ini kandungan nutrisinya bagus sekali. Ini juga bertahan hidup di lahan kering. Jadi variannya banyak, kategorinya cuma satu, rumput. Nah, kalau daun-daun atas, ramban atau legum, ini nanti variannya banyak. Nah, ini nutrisinya saling melengkapi. Ini contoh daun kersen atau talok atau ceri. Ini juga tumbuh subur walaupun ditanam di lahan kering. Ini bisa untuk pakan. Bagi teman-teman yang saat ini posisinya di luar Pulau Jawa, pasti teman-teman banyak sekali ketemu yang seperti ini. Daun-daunan ini tadi. Bahkan mungkin teman-teman malah takut ngasih makannya. Jangan takut teman-teman. Ya ini pakannya ternak, kambing, domba, sapi ya seperti ini. Nanti metodenya teman-teman seperti ini teman-teman ya. Kalau teman-teman pelihara sapi atau pelihara domba, dia kan tipikalnya grazing, pemakan rumput. Nah, komposisinya 50% porsi makannya adalah rumput. Nah, 50% lagi porsi makannya adalah daun-daun atas atau rambanan. Tapi kalau untuk kambing beda teman-teman. Kalau untuk kambing, daun-daun atas ini, ramban-rambanan ini 80%. Yang 20%-nya adalah jenisnya
rumput nih. Nah, kemudian yang harus dilakukan adalah gini teman-teman ya. Satu rumput dan minimal 3 jenis daun atas, ramban-rambanan. Semakin banyak daun-daun atasnya, maka nutrisinya semakin bagus teman-teman. Khususnya yang di luar Jawa. Terkadang teman-teman peliharanya kambing, tapi hanya full dikasih makan rumput. Itulah jawabannya kenapa kambingnya nggak cepet gemuk. Harusnya 80% daun atas, 20%-nya rumput teman-teman. Dari rumput dan ramban-ramban ini harus dicacah, harus dikecilkan. Kalau nggak punya mesin pencacah rumput, pencacah daun-daun seperti ini, pakai manual teman-teman. Nih contohnya, supaya apa? Supaya bentuknya semakin kecil. Nah, ini dicacah manual teman-teman. Ini rambanya indigo vera yang tadi, yang ini daun gamal teman-teman. Ini harus dicacah. Nanti saya terangkan kenapa kok harus dicacah. Yang ini daun singkong. Tuh, ini juga harus dicacah teman-teman. Biasanya teman-teman masih banyak yang belum mencacah. Nah, ini sekarang daun pisang teman-teman. Ini harus dicacah kecil-kecil. Ya, kalau nggak dicacah yang terjadi seperti ini teman-teman. Contoh, daun kelapa atau daun sawit nggak dicacah, maka yang dimakan cuman daun-daunnya ini. Jadi nanti sampahnya banyak banget. Terus kemudian misalnya daun singkong dengan batangnya, ini yang dimakan daun-daunnya cuman sama kulit-kulitnya ini. Jadi nanti sampahnya banyak, nanti tidak efektif kalau nggak dicacah. Jadi harus dicacah ya. Rumusnya satu, dilayukan, harus tidak boleh diberikan segar. Kenapa? Nih tak kasih ulasan lagi teman-teman, kenapa nggak boleh dikasih yang seger-seger ya. Biasanya teman-teman, ini rumput liar, ini rumput ini hidup di seluruh wilayah Indonesia. Yang ini rumput budidaya ya, mereka hidupnya sangat dekat dengan tanah. Ini kecenderungannya di bagian-bagian rumput ini banyak bibit cacingnya teman-teman. Kalau teman-teman tidak layukan, langsung berikan, maka teman-teman sedang dalam posisi sukarela memasukkan bibit cacing ke dalam tubuhnya kambing, domba, sapi. Kalau dilayukan apa yang terjadi? Maka bibit-bibit cacing berupa telur atau cacing-cacing kecil ini turun, pergi karena panas ketika masih ditumbuk seperti ini. Nah, itu pertama. Alasan kedua adalah dengan dilayukan maka kadar airnya turun teman-teman. Kadar airnya turun maka akan mengurangi potensi terjadi penyakit kembung. Kembung itu bukan karena dombanya bulunya dicukur habis, bukan. Kembung itu terjadi pada kambing, domba, sapi ya karena kadar airnya terlalu tinggi. Nah, apa yang terjadi kalau dengan ramban-rambanan daun atas ini teman-teman? Ini kalau nggak dilayukan, maka racunnya kuat banget masuk ke dalam tubuhnya ternak, kambing, domba, sapi. Yang sering terjadi keracunan. Apalagi dapat misalnya daun gamal, dia nggak pernah dipanen. Ini racunnya kuat banget ya. Racunnya begitu makan pucuk-pucuk daun yang ini langsung 10 menit, 15 menit, 20 menit terus ya udah, itu udah keracunan. Nah, bagaimana supaya racunnya bisa sangat berkurang? Dilayukan. Pelayuannya cukup diangin-anginkan teman-teman, nggak perlu dijemur ya. Kalau dijemur nanti repot kalau musim penghujan. Cukup dilayukan saja, maka nanti sudah berkurang racunnya. Ketika sudah dilayukan, nanti dicacahnya rumput bersama banyak varian ini teman-teman ya. Jadi teman-teman yang di luar Jawa, fokusnya jangan ke Jawa untuk cari ilmu peternaknya ya. Udah teman-teman itu punya lahan luas, potensi luar biasa, tanamannya banyak, itu tinggal dikaryakan. Yang belum ada tinggal didatangkan, yang sudah ada tinggal diperbanyak varian tanaman-tanamannya. Sehingga teman-teman memberikan pakannya tidak monoton. Kalau monoton itu rumput, maka juga pertumbuhannya kurang. Nah, ketika dicampur-campur, maka ternaknya nggak manja, teman-teman. Ada peternak yang membuat ternaknya manja. Maunya hanya dikasih daun nangka, maunya hanya dikasih daun lamtoro gitu. Karena apa? Nggak dicampur, teman-teman. Kalau sudah dicampur, maka kambing, domba, sapinya nggak akan peduli. Semua yang diberikan enak. Apalagi nanti dicacah, maka wadah pakannya, tempat pakannya full pakan hijauan. Nah, teman-teman, ini coba kita praktekkan kalau mencacah pakai mesin ya. Nanti seperti apa, kita lihat hasilnya. Yuk.
teman-teman, tadi rumput dan ramban-rambannya kan sudah dicopper, bentuknya jadi seperti ini teman-teman. Seperti ini ya. Ini sudah bagus banget untuk diberikan kepada ternak. Jadi tempat pakannya full dengan pakan hijauan. Apakah pakan hijauan ini bisa disimpan? Bisa. Nanti prosesnya namanya silase teman-teman. Syaratnya adalah satu, sudah dilayukan, dia tidak terlalu basah, kadar airnya sudah turun. Yang kedua, campurannya adalah rumput dan aneka jenis ramban-rambanan. Ini tadi kan rambanannya sudah 4 atau 5 ini tadi. Ini nanti tinggal disimpan. Kita menggunakan tong kecil. Cara pembuatan pakan simpannya seperti ini teman-teman. Apakah hijauannya ini bisa disimpan? Bisa jawabannya teman-teman. Dimasukkan wadah kedap udara saja, tanpa ditambahi apapun. Nah, kemudian dipadatkan. Harus padat banget teman-teman, supaya meminimalkan udara. Harus padat sekali. Kalau sudah padat, tinggal ditutup teman-teman. Tinggal ditutup. Nah, prosesnya mudah sekali. Ini teman-teman yang nonton video ini juga bisa kalau hanya untuk bikin pakan simpan atau pakan silase. Prosesnya berapa lama? Kalau bisa minimal 21 hari untuk proses untuk menjadi pakan simpannya. Nanti teman-teman tinggal melatih ternaknya, kambing, domba, sapinya dilatih supaya mau mengkonsumsi pakan hijauan yang disimpan atau yang disilase. Nanti melatihnya caranya pakan hariannya yang sudah layu, katakanlah 80%, ya 20%-nya pakan simpan. Ini seminggu 2 minggu pertama. Kemudian masuk minggu 3, minggu keempat, ini sudah 50-50 antara yang segar sama yang pakan simpan. Masuk bulan kedua, ternaknya sudah mau dikasih segar juga mau dikasih pakan simpan juga mau. Ini bertujuan supaya teman-teman tidak setiap hari ngarit. Teman-teman bisa nanti cari pakan hijauannya seminggu sekali, habis itu dibikin pakan simpan. Nah, ini teman-teman pakan utamanya kambing domba di 78 Farm. Saat ini saya berada di salah satu kebun pepaya. Awalnya ini belukar tingginya lebih tinggi daripada saya. Karena lahan ini lahan sewa yang sudah bertahun-tahun tidak diurus. Akhirnya saya sewa, saya kelola, olah, pupuknya ya pupuk kandang seperti ini teman-teman. Ini sisaan dari kandang kambing. Ini tidak saya fermentasi teman-teman, saya tebar begitu saja, nanti alam yang mengelola. Ini kotoran-kotoran kambingnya juga masih utuh, memang tidak kita giling, tapi kita tambahi terus-menerus teman-teman. Kita berani nambahkan terus-menerus karena tidak beli pupuknya, jadi limbah dari kandang balik ke sini. Nanti daun-daun yang menjelang menguning seperti ini nanti bisa dipetik juga untuk pakan kambing dombanya. Karena salah satu manfaat dari daun pepaya adalah penambah nafsu makan ternak. Sedangkan kalau pepaya yang misalnya reject teman-teman ya, reject itu karena terlalu kecil atau bentuknya jelek gitu. Katakanlah ini reject ya karena bentuknya jelek ini ya. Ini kalau nanti jumlahnya banyak, ini dikasih ke ternak pun untuk vitamin C untuk si ternak. Nah, kalau yang muda, yang pepaya muda, yang seperti ini teman-teman, ini kalau untuk ternak bisa difungsikan sebagai obat cacing. Jadi ini nanti dicacah, diberikan kepada kambing dombanya sebagai obat cacing. Nah, selain limbah kandang, kita juga menggunakan limbah dari pedagang kelapa muda teman-teman. Ini bisa kita lihat, ini sabut kelapa muda, kita juga gunakan untuk pupuk lahan. Selain unsur hara, dia juga berfungsi untuk nyimpen air. Ini salah satu produk hasil di 78 Farm. Saya mau panen pare. Ini belum maksimal teman-teman, tapi untuk pedagang sayur ukuran segini yang masuk teman-teman. Harganya masih lumayan.
Ini ada pohon cabai, walaupun di musim kemarau puncak, ini masih bisa petik cabai teman-teman. Nih, ini cabai. Ini swasembada pangan keluarga, cabai rawit teman-teman, rawit setan untuk nyambel. Jadi kebutuhan cabainya sudah tidak perlu beli. Ini cabai kami, pupuknya full murni dari kandang. Saya ada di posisi kebun terong dengan kondisi tanah kering. Ini pun masih bisa panen teman-teman. Nah ini terongnya karena musim kemarau panjang, ini memang nggak bisa gede-gede banget, tapi masih bisa panen karena penggunaan pupuk dari kandang. Jadi dia masih memberikan nutrisi bagus untuk terongnya. Cabai, pare, terong, saya tanam di lahan yang minus. Lahan minus itu lahan yang tidak terurus, lahan penuh belukar, lahan bekas tambang, segala macam. Seperti contoh di belakang, ini lahan aslinya seperti ini teman-teman. Mungkin seperti ini banyak kita jumpai di luar Jawa. Gerumbulnya lebih dari 2 meter, belukarnya lebih dari 2 meter. Ketika lahan seperti ini kami kelola, akhirnya berubah menjadi lahan pertanian dan perkebunan. Banyak juga kita jumpai mungkin di lahan-lahan eks tambang. Jadi misalnya ada perusahaan tambang pengen mengembalikan kesuburan tanahnya, pengen untuk CSR bagi masyarakat di sekitar tambang, bisa menggunakan konsep integrated farming. Kami pun bisa mendampingi. Nanti ada edukasinya, bahkan praktek dari buka lahan sampai buat media tanam, merawat, bahkan sampai manen. Ini kita berada di kolam. Ini ikannya nila dan gurame. Pakannya adalah batang dan daun talas. Nah, kadang juga daun pepaya ataupun daun pisang. Jadi kami tidak menggunakan pelet. Memang pertumbuhannya tidak secepat kalau menggunakan pelet. Hanya saja karena kami ini sudah tidak mengeluarkan biaya pakan. Karena pakannya natural seperti ini. Nah, ini murah sekali karena teman-teman pun bisa nanam tanaman pakan ikan seperti ini. Kalau di konsep peternakan, yang disiapkan pertama adalah pakannya. Termasuk ikan, nanamnya talas, daun singkong, singkong Papua, nanam pepaya, kangkung, segala macam. Kalau sudah siap, baru piara ikannya. Ini contohnya sedang dikasih makan teman-teman. Baik teman-teman, tadi sudah saya ajak jalan-jalan ke kebun, ke kolam, kandang. Nah, ini wujud integrated farm di tempat kami, di 78 Farm. Nah, bagi teman-teman yang berminat belajar mengenai integrated farming, mau mengolah lahannya, mau memanfaatkan lahannya yang belum optimal menjadi lahan yang lebih produktif, teman-teman bisa hubungi kami. Nanti kontak kami ada di kolom deskripsi. Nah, teman-teman juga bisa melihat aktivitas kami di Instagram kami, 78 Farm Jogja, atau teman-teman bisa tengok aktivitas kami di channel YouTube kami, 78 Farm Yogyakarta. Mari berwirausaha, mari kita gerakkan ekonomi Indonesia melalui hal terkecil, hal paling mikro, yaitu ekonomi keluarga. Kita menjalankan ekonomi keluarga dengan jalan integrated farming melalui peternakan, perkebunan, perikanan, pertanian yang kita jadikan satu menjadi satu ekosistem untuk menunjang ketahanan ekonomi rumah tangga. Terima kasih teman-teman semuanya. Salam sukses selalu.